Beda kalau orang yang rasional kan, kepengen kaya ya kerja, berdagang, bisnis, korupsi. Tapi kalau versinya orang-orang ini tarekat tasawuf ya khususnya, kepengen aji kudu wani mati. Yang dimaksud wani mati ya tirakat. Pembahasan kita hari ini terkait tasawuf masih seputar thariqah, jatman, dan kontroversi thariqah di Indonesia. Kalau kita tengok websitenya jatman online kan ada itu. Belum pernah anu ya. Jatman online ada itu. Itu ada 43 thariqah muktabaroh versi jatman. Tapi kayaknya tadi saya nyari-nyari 43, jumlah 43 apa saja tidak disebutkan di website kayaknya. Coba nyari, ada nggak Mbak di situ? Jatman online ada 43 thariqah muktabaroh, tarekat. Muktabaroh atau sah. Di antara 43 itu yang terkenal kan satu Qadariyah, Qadiriyah. Kalau Qadariyah itu aliran di ilmu kalam. Qadariyah Jabariyah. Ini Qadiriyah. Karena kalau yang itu kan qadar berasal dari kata qadar. Qadar dan qadar. Kalau ini kan Qadir, Syekh Abdul Qadir, asalnya dari sana. Qadiriyah, dua Naqsyabandiyah, tiga ada Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, itu terkenal dengan TQN, thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. 4 ada Syadziliyah, Sadziliyah, ada Tijaniyah, ada Samaniyah, ada Satoriyah, ada apa lagi ya, Maulawiyah, Maulawiyah itu yang tarian sufi itu, yang pakai torbus itu, Mafia Sholawat yang pakai rok apa gitu ya, itu Maulawiyah. Jadi ada cerita kan, ini mursyidnya kan Jalaluddin Rumi kan ya. Syekh Jalaluddin Rumi itu sudah meninggal, itu ditangisi oleh para murid-muridnya. Kemudian bangun lagi, sudah meninggal dia bangun lagi. Ngapain sih kalian menangis? Menari gitu. Terus muridnya disuruh menari. Wong saya itu mati itu sudah diharap-harapkan sejak lama. Saya ingin ketemu dengan Tuhan. Kenapa kalian tangisi? Menari. Akhirnya menari. Itu jadi terkenal dengan tarian sufi itu, Maulawiyah. Sudah ketemu apa saja? Ada kan di situ? Nggak ada kan? Tapi konon menurut itu kan jumlahnya 43. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandi, Sadziliyah, Tijaniyah, Samaniyah, Satoriyah, Maulawiyah, dan banyak. Saya juga nggak hafal ya. Saya dulu pernah membaca di mana 40-an ini yang disebutkan oleh Jatman Muktabaroh itu, tapi saya lupa.
Saya dulu bacanya di mana, terus filenya di mana saya juga lupa. Qadiriyah Naksabandiyah. Naksabandiyah pun ada nanti Naksabandiyah Kholidiyah, ada Naksabandiyah Jadidiyah. Saya dilihat Tijaniyah, Samaniyah, Satoriyah, Maulawiyah. Seperti itu. Kemudian terkait kontroversi tarekat ya. Kontroversi tarekat itu satu itu seputar ajaran. Yang kedua itu nanti seputar amaliyah. Amaliyah pakai iya apa enggak ya? Enggak apa-apa lah. Yang ketiga nanti seputar kemursyidaan. Kalau kita kelompokkan jadi 3 ini. Coba sekarang browsing kontroversi tarekat apa ya Mbak? Apa tadi Jatman ya? Jatman dan Jatma. Iya. Ini kita kelompokkan nanti ke sini. Satu ya. Jatman dan Jatma. 2 keabsahan nasab. Kalau ini nasab di sini kayaknya nasab silsilah thariqah loh, bukan nasab garis, bukan nasab darah kekeluargaan, bukan kayaknya. Tapi di sini. Oh gitu. Iya. Masa bahas itu ya? Oke. Lanjut. Ketiga ada nggak 3? Peran sosial politik tarekat. Peran sosial politik. Yang terakhir tantangan dari kalangan ortodoks. Tantangan kaum yang saya masih sanksi ini loh, Thariqah kayaknya nggak pernah membahas nasabnya siapa, nasab Habib maksudnya apa di situ ada apa? Di sini saling klaim keabsahan garis keturunan Nabi antara jalur Balawi dari Yaman dan jalur Wali Songo. Oh alah, kalau itu mah berarti kalau itu yang sekarang. Iya. Kali ini kemarin. Ini nggak usah dibahas dulu lah. Belum selesai soalnya. Ini kan kasus baru ini. Yang Pak Alawi kemarin kan. Akhirnya Habib Lutfi memunculkan Jatma. Habib Lutfi kan dulunya ketua Jatma nasional. Iya kan, akhirnya diganti oleh Mbah Halwani. Iya, akhirnya bikin sendiri Jatma itu. Terus ada membahas keabsahan nasab. Saya kira ini di luar konteks tasawuf kalau yang inilah ya. Kalau ini sudah kaitannya politik sih. Kontroversi tarekat yang pertama itu ajaran. Yang pertama ajaran itu ini seperti ajaran wahdatul wujud itu. Wahdatul wujud, hulul. Terus satu lagi apa kemarin? Al-ittihad. Nah, ini juga menjadi kontroversi sejak zaman dahulu.
Wahdatul wujud siapa kemarin? Masih ingat nggak? Hulul siapa hulul kemarin? Ittihad siapa ittihad? Pokoknya ada 3 orang itu, Ibnu Arabi, Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami sudah ittihad. Terus Al-Halad, Mansur Al-Halad. Ini Mansur Al-Halad. Ini yang Ibnu Arabi, yang ini Ibnu Arabi. Ya, seputar ajaran kontroversinya ini. Terus yang berikutnya ini kaitannya tantangan kaum ortodok ini. Jadi orang-orang zaman seperti pernah mendengar Wahabi, terus Ikhwanul Muslimin, pernah mendengar itu, orang-orang itu, kelompok itu, para orang-orang yang mencoba ingin memurnikan kembali ajaran Islam, yang akhirnya muncul khilafah, itu istilah khilafah. Itu nanti di semester 4 dipelajari sih. Gerakan pemikiran Islam, pembaharuan. Itu seperti Ikhwanul Muslimin, Wahabi, Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab dan kawan-kawannya. Mereka itu mengkafirkan tasawuf. Karena ajaran tasawuf itu banyak memunculkan tahayul, khurafat, bid'ah, sehingga dikafirkan. Dikafirkan oleh Wahabi, Ikhwanul Muslimin, kayak gitu. Karena ajarannya itu tadi ya, sering dianggap mengandung bid'ah, khurafat, tahayul, seperti itu. Terus kalau yang amaliyah ini, ya amaliyahnya itu zikir yang apa, kalau di Qadiriyah kan zikirnya keras banget ya. Zikir jahar ini sering dianggap mengganggu. Kamu lagi asik-asik tidur, nyenyak, tahu-tahu ada orang zikir sambil bengok-bengok gitu kan, terganggu. Kalian pernah nggak mendengar orang zikir bengok-bengok? Pernah? Saya belum pernah. Kamu pernah ziarah Wali Songo terutama, pernah nggak? Pernah ziarah makam-makam itu. Di makam-makam wali kan orang zikiran pakai toa gitu kan, pakai megafon gitu kan, pakai megafon, pakai ada yang seru-seruan gitu. Itu kan sangat mengganggu, bising sekali. Zikir jahar itu dianggap oleh sebagian orang itu mengganggu. Mengganggu. Terus amaliyah yang kontroversi lagi perihal urusan hal itu ya, atau jazab itu. Jazab atau hal kemarin. Ini juga kontroversi. Jadi orang yang sedang jazab itu dia jazab atau gila. Ini kan kontroversi. Beneran dia jazab atau memang gila? Ini kontroversi.
Sudah pernah lihat orang jazab belum? Belum ya? Kalau orang gila sudah? Iya, iya kalau sekali-kali perlu lah ya, perlu menengok kalau ada lagi orang jazab, lihat itu. Itu kan mirip-mirip itu antara gila yang saraf itu, yang ODGJ itu, sama gila jazab karena sedang bucin kepada Allah. Itu mirip-mirip. Itu menjadi kontroversi itu. Menjadi kontroversi. Terus kemursidan. Di urusan kemursidan itu ini menganggap kalau di thariqah kan guru itu, peran mursyid atau guru kan sangat penting. Banyak kaum thariqah yang akhirnya kebablasan menganggap guru itu mendewakan guru. Ini yang kebablasan. Ada banyak kaum thariqah, pengikut-pengikut thariqah yang akhirnya mendewakan guru. Gurunya itu dianggap dewa, manusia suci yang tidak pernah salah. Pernah lihat ada orang sungkem terus tangannya dibolak-balik, apalagi sampai gurunya dipeluk, dicium dan seterusnya, itu pernah kan? Itu juga salah satu contoh berlebihan, menganggap memposisikan guru berlebihan. Terus gurunya dawuh apa, terus mesti diikuti. Disuruh apa, misalnya mobilmu kasihkan ke gurumu gitu, kan dikasihkan. Istrimu dicerai, kasihkan gurumu gitu kan. Kan sampai ada yang seperti itu, mendewakan guru gitu. Padahal aslinya yang namanya guru kan ya manusia biasa. Mursyid di thariqah itu manusia biasa. Nanti kita sebagai murid harus bisa membedakan antara dua hal, guru sebagai manusia biasa dan guru sebagai mursyid. Ini kita sebagai murid harus bisa membedakan ini. Jadi ketika guru posisinya menjadi mursyid, dawuhnya, wejangannya, petunjuknya harus kita ikuti. Tapi ketika posisinya guru sebagai manusia biasa, itu ya manusia biasa, bisa kita kritik, bisa kita bercanda, bisa kita membantah dan seterusnya. Ya sama seperti manusia biasa. Penghormatan, ya kita menghormati, tapi hanya sebatas menghormati. Misalnya kita menghormati guru pada umumnya. Kita menghormati orang tua karena umurnya memang kan lebih tua. Ini yang harus jeli di sini, sehingga supaya tidak terjebak di ini ya, mendewakan guru. Kita harus bisa membedakan guru ketika mursyid ketika menjadi mursyid dan mursyid ketika menjadi manusia biasa. Jadi ketika sedang dalam konteks ngaji suluk pengajian gitu ya, atau dalam konteks pengajian thariqah, petunjuk, wejangan thariqah, itu berarti posisi guru sebagai guru. Tapi ketika di luar itu, ketika keseharian, ya itu biasa baik. Kita menghormat ya menghormat biasa. Kita sungkem ya sungkem biasa. Ya intinya kita menghormati guru, menghormati ilmunya ya tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan akan terjebak di sini nih, mendewakan guru. Mendewakan guru. Yang jadi persoalan kan itu tadi, ketika gurunya menyuruh istrimu cerai, berikan ke gurumu gitu kan. Itu kan repot gitu.
kalau terjadi seperti itu. Jadi kontroversi di thariqah seperti itu ya. Tentang ajarannya seperti hulul, wahdatul wujud, ittihad gitu. Terus juga dikafirkan oleh ini ya orang-orang ortodok ini, oleh Wahabi Ikhwanul Muslimin. Satu lagi ini yang tadi lupa. Tarekat itu dikritik sebagai antisosial oleh orang-orang fikih, oleh orang-orang rasional, karena di tasawuf atau thariqah itu ada ajaran berhalwat, mengasingkan diri. Ya kayak Nabi Muhammad pernah berhalwat di Gua Hiro kan, itu kan namanya mengasingkan diri. Terus Syekh Abdul Qadir itu mengasingkan dirinya di padang pasir selama 3 tahun, tidak makan, tidak minum selama 3 tahun di padang pasir. Keren kan itu? Loh, di manaqibnya ada itu. Di manaqib Syekh Abdul Qadir itu diceritakan gitu. Syekh Abdul Qadir selama 3 tahun di padang pasir, tidak makan, tidak minum. Itu di manaqib bab 2 ya. Nah, nanti panjang lah kalau bahas itu. Ini ulama-ulama yang terkenal sebagai pendiri-pendiri ini kan orang-orang ahli tirakat. Makanya ada istilah tirakat kan. Tirakat ada kaitannya dengan ini, tarekat gitu. Tirakat, tahu tirakat? Tahu tirakat? Ya tidak hanya puasa. Tidak minum. Iya, apalagi? Rokok. Ya terus. Puasa kuning. Terus. Makan nasi telur. Iya terus. Ngerokok. Iya. Kalau Sunan Kalijaga kan menurut riwayatnya dia bertapanya disuruh menjagain tongkat di pinggir kali kan selama berapa tahun? Bertahun. Iya kan, itu namanya tirakat juga itu. Udah menjadi wali kan. Nah, tirakat itu kan dianggap sebagai ajaran yang antisosial. Atau kemarin istilahnya apa ya? Menyiksa diri, menyakiti diri sendiri. Menyakiti. Ya ini versinya orang ahli, versinya orang sebelah, orang yang ilmunya rasional, fikih. Yang namanya tirakat itu ini ya, menyakiti diri sendiri. Tirakat atau berhalwat, atau dalam bahasa Hindu Buddha samadhi. Sama itu semedi. Iya, semedi. Makanya di Hindu kan ada nyepi. Nyepi itu kan semedi aslinya. Jadi kalau prinsipnya orang Jawa khususnya, kalau kalian kepengen jadi orang sakti, ya harus tirakat. Kalian kepengen jadi orang pandai, harus tirakat. Kalian kepengen sukses, ya tirakat. Itu filosofi Jawa begitu. Kepengen aji, kudu wani mati, kan filosofinya gitu. Pengen aji, kepengen aji, kudu wani mati. Aji ini kan unggul.
istimewa, unggul, terpandang, menang dan seterusnya lah ya, pokoknya tingkat atas lah. Nah, caranya kudu wani mati. Yang dimaksud wani mati itu tirakat ini. Kembali ke sini, tirakat. Kalau kalian kepengen jadi orang sukses ya kudu tirakat, kepengen jadi sugih ya kudu tirakat, kepengen. Beda kalau orang yang rasional kan, kepengen kaya ya kerja, berdagang, bisnis, korupsi, gitu kan. Gitu kan. Tapi kalau versinya orang-orang ini tarekat tasawuf ya khususnya di Jawa juga. Jawa kan mengandung tasawuf, kebatinan Jawa itu. Ini kan kepengen aji kudu wani mati. Yang dimaksud wani mati ya tirakat. Ajinya ya aji dalam segala hal. Termasuk ini, kepengen aji dalam arti dekat dengan Allah, ya harus tirakat. Kepengen aji dalam arti bisa menguasai dunia, ya harus tirakat. Kepengen aji bisa jadi presiden, ya harus tirakat. Kepengen aji bisa jadi orang kaya, ya harus tirakat. Gitu. Siapa yang semakin berat tirakatnya, itu biasanya hasilnya semakin bagus. Kayak kita belajar ilmu klinik juga gitu. Semakin berat tirakatnya itu semakin ampuh ilmunya. Tapi kalau tirakatnya wegah-wegahan, ya hasilnya ya jangan diharapkan. Kalau yang ini terkenal ini 3 hal ini, wahdatul wujud, hulul, ittihad. Kalau di Jawa kan manunggaling kawula Gusti istilahnya. Istilah lain dari wahdatul wujud itu manunggaling kawula Gusti. Siapa? Syekh siapa? Pernah dengar nggak? Syekh Siti Jenar. Ini zaman era kerajaan Demak. Era kerajaan Demak kan ada cerita Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Makanya ada yang menyebut Syekh Siti Jenar sebetulnya cerita fiktif, adaptasi dari ceritanya ini Wahdatul Wujud tadi, Ibnu Arabi. Ada yang menyebutnya seperti itu. Ada yang menyebutnya beneran ada Syekh Siti Jenar ya ada, Ibnu Arabi ya ada tokohnya beneran. Kan katanya udah matang ya. Ya makanya itu kan kontroversi akhirnya. Ada yang menyebutnya Syekh Siti Jenar itu cerita fiktif, ada yang menyebutnya beneran ada. Ya gitu. Masalahnya makam pun itu tidak bisa menjadi bukti kan. Karena makanya ada 2. Ya mungkin. Makam itu tidak bisa menjadi bukti karena kita tidak tahu apakah benar yang di dalam makam itu. Harus dibongkar. Ya iya kan. Bener kan? Harus dibongkar baru kita tahu. Masalahnya itu. Manunggaling kawula Gusti. Ya mirip-mirip inilah. Pemahamannya ya mirip-mirip yang kemarin waktu hulul ittihad ini, mirip-mirip itulah. Hanya nanti beda penjelasan. Biasanya masing-masing orang menjelaskannya dengan cara berbeda-beda. Tapi intinya sama, penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Kenapa beda-beda? Karena itu bukan hal materi sih ya. Jadi materi kan jelas, ada bentuknya. Kita menceritakan kursi kan jelas. Kita menceritakan penyatuan 2 orang laki-laki dan perempuan kan jelas. Ada KUA-nya, ada buku nikahnya, ada ijab kabulnya kan jelas. Ada saksinya lagi.
Tapi kalau penyatuan manusia dengan Tuhannya kan sulit itu. Saksinya siapa? Buku nikahnya ada apa enggak? KUA-nya mana? Kan sulit akhirnya menceritakan itu. Akhirnya kan masing-masing orang ceritanya beda-beda. Wilayah-wilayah sana lah ya, bukan wilayah dunia rasional, bukan wilayah non dunia non materi, itu sulit itu untuk menceritakannya. Terus ini lagi misalnya di Sumatera ada aliran Thariqah Naqsabandiyah kalau nggak salah ya, yang kalau Idul Fitrinya mesti di Siti, Lebarannya di Siti. Pernah kan beritanya? Setiap tahun ada itu beritanya. Naqsabandiyah Sumatera mana ya? Itu juga termasuk kontroversi itu. Bagian amaliyah ya. Jadi kalau nasional Menteri Agama malam ini baru memutuskan 1 Ramadan, itu sudah kemarin. Terus ada lagi yang belakangan juga ada Aboge itu. Aboge itu ikut awalnya kaum Aboge itu thariqahnya Satoriyah ini. Awalnya ini Satoriyah Aboge itu. Pernah ke Cikakak? Pernah ikut jamaah ke Cikakak? Ya, saya dulu pernah ikut salat taraweh apa kalau nggak salah di Cikakak gitu. Setelah taraweh selesai itu ada zikirannya. Itu zikiran thariqah Satoriyah itu. Tak asik gitu zikirannya pakai nada-nada. Tapi karena saya hanya 1 kali mengikuti jadi nggak bisa menirukan, ya lupa masalah. Ini Satoriyah itu. Aboge itu Satoriyah. Aboge. Terus yang Naqsabandiyah mana Mbak? Coba di browsing Naqsabandiyah yang mendahului Ramadannya mendahului. Naqsabandiyah mana itu? Sumatera itu. Itu yang biasanya orangnya rambutnya panjang-panjang disemir merah itu. Pokoknya kata kuncinya Ramadan, tarekat mendahului, atau Lebaran mendahului tarekat, kata kuncinya itu. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Coba kata kuncinya itu tarekat Naqsabandiyah kalau nggak salah. Tarekat Naqsabandiyah, Ramadan mendahului atau Lebaran mendahului, puasa mendahului. Nggak ketemu? Ketemu nggak? Sumatera Barat, Naqsabandiyah, bener. Kholidiyah, Naqsabandiyah Kholidiyah Sumatera Barat ya. Naqsabandiyah Kholidiyah Sumatera Barat. Sumber. Ini juga kalau Aboge itu menelati. Kalau Naqsabandiyah Sumatera Barat itu lebih cepat, kalau Aboge itu lebih telat.
Tahu istilah aboge itu dari mana? Jadi di ini orang-orang Satoriyah itu membagi tahun Masehi yang dimaksudkan tahun itu ada 7. Alif, Jim, Dal, B. Namanya kayak gitu. Alif, He, tahun Alif, He, Jim, Dal, B. Terus satu lagi apa? Ada 7, saya lupa. Alif, He, Jim. Oh, Jimnya ada 2, Jim awal. Alif, He, Jim, Dal, B. Terus Jim lagi kalau nggak salah. Jim akhir. Alif, He, Jim, Dal, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1. Kurang 1. Nah, ketika ada satu surak itu keluarnya satu surak berbarengan dengan Rebo Wage, satu suro harinya Rabu Wage, ini menjadi tahun Alif disebutnya. Makanya kan A Alif, Bo G, Alif Rebo Wage, kayak gitu. Nanti Dal Tugi, Setu Legi, kayak gitu. B Misgi, Kemis, iya Legi, kayak gitu. Wawu, satu lagi Wawu, tahun Wawu. Wawu itu Wanen Won, Senen Kliwon, kayak gitu. Nanti ini penentuan tahun, awal tahun, penentuan awal bulannya ada lagi rumusnya. Sura kan Muharram ya, Sura atau Muharram itu nanti rumusnya Rom Jiji. Ya ini Rebo Wagenya menjadi tahun hari ke-1 dan pasangan apa? Hari ke-1 pasaran ke-1 Rom Jiji. Satu suro. Ini misalnya tahun Alif itu satu suronya Rebo Wage. Nanti Rom Jiji. Terus apa lagi ya? Saya lupa dulu, saya agak hafal sekarang lupa. Romji, Muharram Rom Jiji, Sapar Parluji. Puasa siapa ya? Oh, Ramadan itu Donema kalau nggak salah lah. Ramadan 65. Donema. Jadi tinggal dihitung misalnya tahun ini hari kelimanya berapa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari keenamnya Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti Selasa. Pasaran kelima wakpon pakai kliwon manis jemua paing pon. Kayak gitu. Sudah ada rumusnya sejak awal. Berarti itu Idul Fitrinya. Iya, ini puasanya. Nanti Sawalnya Wal Patma. Tinggal dihitung dari Rebo Wage, hari keempatnya berapa? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti Ahad. Emaknya pon wage kliwon manis jemu. Pon wage kliwon manis paing pon wage. Misalnya kayak gini. Kayak gitu ada rumusnya itu di aboge itu. Makanya penentuan Syawal dan Ramadannya beda dengan pemerintah. Karena metodenya beda. Ini namanya metode falak. Ini alirannya Satoriyah itu.
Dan yang Naksabandnya kayaknya juga ada sendiri, saya nggak ngerti tapi. Makanya beda kan, penentuan awal Ramadan, awal Lebarannya beda. Ada metodenya sendiri. Alif hejim dal be wawu jimahir. Ada nggak coba kalender apa sih? Aboge. Kapan-kapan lah kita bahas inilah, kalau nanti kita primbonnya saya buka lagi. Ada itu di primbon.